Contoh gini, saya mencuri ayam orang, ya. Ayam, beranak ayam ini, anaknya itu saya rawat, saya belikan makanan, besar nih anaknya 2 ekor mau ini, ya kan, banyak pula anaknya lagi. Nah, ketika saya taubat, ya Allah, rupanya nak boleh ngambil ayam orang. Akhirnya saya datangi orangnya, Pak, ini ayam bapak dulu Pak, kecil dulu saya ambil, sekarang udah besar Pak, udah punya anak pula. Sekarang saya bertaubat, saya serahkan kembali ayamnya. Lalu kata orang tuh, terus anak-anaknya gimana? Anak-anaknya kan dari ayam yang Pak curi. Berarti kan dia jadi ayam saya juga, milik saya juga, kata orangnya kan. Gimana tuh Pak? Nah, cara menyelesaikannya adalah, oke, ambillah ayam yang saya curi, berikut anak-anaknya, tapi tolong ganti rugi. Karena anak-anaknya ini, itu siapa yang ngasih makan? Saya selama ini. Artinya ada uang saya yang keluar untuk membesarkan anak-anaknya ini, beri makannya. Artinya saya minta ganti rugi. Nah, gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Itulah dosa besar berupa atau yang berbentuk sumpah ghamus namanya, itu bahasa Arab. Sumpah ghamus. Ghamus itu mencelupkan tangan ke dalam api. Itu namanya ghamus dalam bahasa Arabnya, itu mencelupkan tangan ke dalam api. Ini api, kita masukkan tangan. Itu kalau bahasa Arabnya ghamus. Kalau jamus lain lagi. Kalau jamus kabau. Kalau gha pakai ghain, ghamus, itu artinya tangan kita masukkan ke kobaran api. Jadi dosa besar yang pertama dalam pembahasan subuh ini adalah dosa besar yang disebut dengan dosa besar sumpah ghamus. Apa sumpah ghamus itu Bapak Ibu? Sumpah ghamus itu adalah sumpah palsu, artinya tidak sesuai dengan realita. Kemudian ada motifnya untuk menzalimi orang, berupa harta orang itu ingin kita ambil, ingin kita kuasai. Jadi sumpah ghamus itu artinya sumpah yang tidak sesuai dengan fakta atau realita, dan motifnya ini wajib harus ada juga. Kalau tidak ada motif ini nanti dia tidak masuk kategori sumpah pertama. Saya ulangi, jadi sumpah ghamus itu adalah sumpah yang diucapkan yang tidak sesuai dengan fakta dan realita, dan motifnya untuk menguasai, mengambil hak orang lain. Apa contohnya? Saya ngambil tanah orang, lalu supaya tanah orang itu bisa jatuh ke tangan saya perkuat dengan sumpah. Saya bilang depan, ya mungkin depan Pak RT, Pak RW, pokoknya depan pihak yang akan menuntaskan, menyelesaikan masalah ini. Saya bilang, saya bersumpah demi Allah, wallahi billahi, bahwa tanah ini adalah warisan atau punya kakek saya dulu. Padahal dia tahu kakeknya, neneknya tidak pernah di sini, tidak pernah berkebun di sini. Pokoknya dia tahu kalau tanah ini bukan tanah neneknya atau kakeknya. Itu kan sudah tidak realita, tak sesuai dengan realitanya. Berarti sumpah palsu, sumpah bohong. Dan tujuan saya mengucapkan sumpah itu, sumpah yang bohong ini, ingin menguasai tanah orang ini, ingin mencamplok, ingin mengambil tanah. Nah, kalau seperti ini yang terjadi, itu namanya sumpah ghamus namanya. Disumpah bohong dengan motif ingin mengambil, merampas hak orang lain. Ini dosa besar, Pak. Nah, yang kedua, sumpah, kalau pakai bahasa Arabnya sumpah fajirah atau kadhibah. Apa pula maksudnya? Sumpah yang tak sesuai dengan realita atau fakta. Titik.
Tidak ada motif ingin merampas, mengambil hak orang lain. Nah, itu bedanya dengan yang pertama. Kalau yang pertama tadi tak sesuai dengan realita alias sumpah palsu, sumpah bohong, ditambah ada niat itu dilakukan untuk mengambil, merampas hak orang lain. Nah, sumpah yang nomor 2 yang tadi bahasa Arabnya disebut sumpah fajirah atau kadzibah, itu tidak ada motif melakukan sumpah itu untuk merampas hak orang lain, tapi dia tak sesuai dengan realita saja. Tak sesuai dengan realita. Apa contohnya itu yang sederhana? Dengan catatan tidak ada tujuan kita, maksud kita bersumpah itu untuk menguasai atau mengambil hak orang lain. Umpamanya ini tanah saya, atau saya dapat tanah, saya mengambil tanah orang. Kemudian orang ragu itu tanah saya. Lalu ada yang nanya, "Pak, ini tanah Bapak?" Cuman yang bertanya ini bukan tanah dia ini. Artinya bukan dalam rangka perseteruan konflik tanah. Bapak ini hanya nanya, "Pak, ini tanah Bapak?" Maka saya bersumpah, "Ini tanah saya demi Allah." Jadi tujuan saya saat itu bukan untuk mengambil tanah orang yang bertanya. Orang ini bertanya hanya ragu saja. Nah, saat itu saya bersumpah bukan untuk mengambil tanah orang itu, tapi sumpah saya itu tak sesuai dengan fakta. Saya bersumpah bahwa tanah ini tanah nenek saya, dan tujuan saya bukan untuk mengambil tanah orang yang bertanya ini, karena bukan dia pemiliknya. Nah, ini contoh sederhananya begitu. Nah, yang model begini ini namanya sumpah bohong atau sumpah palsu biasa. Atau mungkin anak-anak atau kita lah umpamanya ditanya orang, "Sudah salat zuhur belum?" Karena malu kita. Nanti kalau kita jujur umpamanya, apalah kata orang kalau saya belum salat zuhur. Saya bilang, "Sudah demi Allah." Nah, itu contoh lebih sederhananya. Saya ditanya orang, "Apakah sudah salat zuhur atau belum? Sudah pernah umroh atau belum?" Karena malu, kalau saya belum kalau saya bilang belum umroh, awak tokoh masyarakat. Akhirnya saya bilang, "Sudah, sumpah demi Allah saya sudah umroh." Nah, ini sumpah palsu, sumpah bohong. Karena tidak ada motif untuk merampas hak orang lain, tujuan bersumpah itu bukan untuk itu, maka dia masuk kategori yang kedua, sumpah palsu. Ini yang kedua, Pak. Ini dosa besar juga. Yang ketiga, dosa besarnya adalah bersumpah juga, tapi hobi bersumpah. Nah, kata hobi ini, doyan bersumpah. Pokoknya mulut itu gampang aja bersumpah. Bersumpah. Nah, karena suka bersumpah ini masuk dosa besar, Pak. 3 macam ini. Maka ini mesti kita perhatikan. Nah, seperti biasa kita lihat dalilnya. Dalil kita ambil dari sunnah Nabi. Yang pertama, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sabda Nabi dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, "Man halafa ala mali imri'in muslim bighairi haqqin laqiyallaha wa huwa alaihi ghadban." Siapa yang bersumpah, kata Nabi, dalam rangka untuk mengambil harta seorang muslim tanpa izin, tanpa ada pembenaran secara agama, resikonya apa? Kata Nabi, orang itu akan bertemu dengan Allah sementara Allah dalam kondisi murka kepada dirinya. Ini kan diancam, Pak. Jadi ciri-ciri dosa besar itu dulu kita sempat pernah sampaikan. Perbuatan yang terlarang atau yang dilarang oleh Allah atau Nabi, dan langsung disebutkan resiko spesifiknya. Itu ciri-ciri dosa besar itu. Jangan lakukan ini, kata Nabi. Kalau tidak, disebutkan sanksi secara spesifik. Akan dimasukkan ke neraka, akan diberikan azab ini umpamanya. Nah, kalau seperti ini, larangan yang disertai dengan menyebutkan sanksi secara khusus, ini ciri-ciri dosa besar berarti yang dilarang itu. Nah, hadis ini begitu. Kata Nabi, siapa yang bersumpah
dalam rangka untuk merampas atau mengambil hak milik orang lain tanpa alasan yang dibenarkan agama, laqiyallaha ta'ala wa huwa alaihi ghadban. Dia akan bertemu dengan Allah di hari kiamat dalam kondisi dimurkai Allah. Berang Tuhan kayaknya. Kalau sudah Allah marah, ya berarti jauh dari rahmat Allah, dekat dengan neraka Allah. Ini kan saksi, sanksi yang secara spesifik disebut oleh Nabi. Kemudian yang kedua, dalilnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Suatu kali ada sahabat cekcok. Di cekcok ini bukan kita saja yang mengalaminya. Ada dua orang sahabat sedang berpolemik. Masalahnya apa? Sumur. Gara-gara sumur. Dua orang sahabat memperebutkan sumur. Ya karena gurun pasir Pak ya. Gurun pasir tentu kan sumber air itu lebih berharga dari emas. Kalau kita di gurun pasir, pilihan ada dua, emas satu karung. Sumber air yang kecilnya, wah itu lebih baik kita milihin. Jadi dua sahabat ini berebut satu sumur. Yang satu bilang ini sumur punya saya, yang satunya lagi enggak, itu hak saya, milik saya. Karena tidak selesai, fakhtasamna ila Rasulillah. Datanglah dua sahabat ini menghadap Nabi untuk diselesaikan. Maka mau tidak mau Pak, konflik itu kalau tak selesai dibawa ke pihak yang bisa menyelesaikan. Dibawa ke hadapan Nabi. Nah sekarang apa yang dilakukan Nabi? Ketika Nabi sudah tahu konfliknya apa, persoalannya apa, maka Nabi bertanya. Apa kata Nabi? Silahkan yang mengklaim itu milik dia sumur ini, coba datangkan dua saksi, atau kalau tidak ada dia bersumpah. Ini kalau boleh disebut konsep peradilan dalam agama kita. Saksi atau saksi atau bersumpah. Jadi Nabi minta syahidak au yamin. Jadi bagi yang mengklaim ini sumur dia, silahkan datangkan bukti. Kemudian nanti yang menolak itu, yang membantah bahwa bukan milik dia, itu milik saya, silahkan bersumpah. Jadi dua itu yang diminta Nabi. Ayo, dua orang saksi atau sumpah. Lalu apa yang terjadi? Di sini disebutkan bahwa saksi tak bisa didatangkan. Sehingga Nabi bilang, ya sudah bersumpah aja. Ayo silakan bersumpah. Lalu katakan sahabat Nabi itu A dengan B Pak. Ya, A dengan B. Yang A ini tak bisa dia mendatangkan bukti, saksi. Otomatis pindah ke B ini. Kayak ini tak bisa datang bukti. Sekarang Anda bisa nggak bersumpah? Ke Nabi sampaikan ke B ini. Ketika Nabi meminta kepada si B untuk bersumpah, apa kata si A? Wahai Nabi, kamu menyuruh orang ini bersumpah. Iya kata Nabi. Masalahnya si A ini setahu saya dia bersumpah itu tak bisa dipercaya. Ini bagi dia nih. Ini orang ini kalau bersumpah nih rawan nih wahai Nabi. Dia bersumpah apa aja nanti bersumpah dia tuh. Nah, apa respon Nabi? Kata Nabi, biarkan saja. Anda tenang saja. Pokoknya biarkan dia bersumpah. Kalau berani bersumpah silahkan dia bersumpah. Soal menurut kamu tadi dia orangnya bersumpah itu agak bermasalah, biarkan aja. Silahkan bersumpah. Bersumpahlah orang nih. Bersumpahnya bahwa itu tanah milik saya, sumur itu milik saya. Bersumpah demi Allah wallahi billahi. Setelah itu selesai masalah. Artinya kalau sudah bersumpah dia berarti diputuskan bahwa ini tanah sumur milik orang ini. Setelah orang ini pergi, maka keluarlah kata-kata Nabi terkait ini masalah ini. Apa kata Nabi? Man halafa ala yamini sabrin. Siapa yang bersumpah
dengan sumpah yang jenis pertama tadi, sumpah ghamus tadi, sumpah yang isinya bohong, tak sesuai dengan fakta, dan motifnya untuk menguasai tanah, menguasai harta orang lain. Apa kata Nabi? Maka nanti dia akan bertemu dengan Allah dalam kondisi dimurkai Allah. Artinya Nabi ingin memberikan pelajaran. Kan tadi Nabi dikasih tahu oleh sahabat B ini, wahai Nabi, itu kalau engkau suruh bersumpah, mau aja dia tidak ada mikir-mikir sumpah itu, soal bohong itu tidak, dia nak mikir tuh Rasul. Nabi kan larang, tak, biarkan aja, biarkan. Berarti Nabi tahu. Maka Nabi sampaikan ke sahabat, oke, orang ini kalau betul-betul dia bersumpah sesuai dengan fakta, aman. Tapi kalau dia bersumpah bohong untuk mendapatkan sumur ini, Nabi sebutkan ancamannya. Nanti dia akan bertemu dengan Allah dengan kondisi dimurkai Allah. Sudah dua. Yang ketiga, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dalam satu kasus lagi ada sahabat lagi yang bertengkar. Jadi bertengkar itu memang tidak bisa dilepaskan, Pak. Kita bayangkan sahabat Nabi itu malaikat kan, atau seperti malaikat, kayak tak ada masalah gitu. Ini masalah. Ini bukan untuk mengurangi derajat sahabat Nabi, tapi ingin menyadarkan bahwa ternyata hal-hal yang terjadi dalam keseharian kita juga terjadi di zaman Nabi, di kalangan sahabat. Kalau tadi berebut sumur, di hadis yang lain ada dua sahabat yang bertengkar lagi, memperebutkan apa? Ardun itu tanah, Pak. Yang satu bilang ini tanah saya, enggak. Yang satu mengingkari, enggak, itu tanah saya, bukan tanah kamu. Lagi-lagi dua orang sahabat ini mendatangi Nabi, minta bantu untuk menyelesaikan masalah ini. Sama, Pak, ketika sampai di hadapan Nabi, Nabi bilang sama sahabat yang A ini, kamu punya bukti enggak untuk menunjukkan bahwa tanah ini memang milik kamu? Kata sahabat A ini, tidak ada wahai Rasul, saya tidak punya bukti. Ya, suratnya tidak ada. Oke. Lalu apa kata Nabi? Oke, bersumpah aja lah. Oke, bersumpah. Tidak juga bisa bersumpah. Diminta bersumpah. Sama-sama kasusnya. Sahabat Nabi B bilang ke Nabi, wahai Nabi, engkau suruh orang ini bersumpah. Ini orang kalau bersumpah tidak mikir panjang, wahai Nabi, mau aja bersumpah dia. Kata Nabi, biarlah dia bersumpah dia. Kalau dia bohong, dia nanggung. Itu intinya. Biarkan dia. Akhirnya bersumpahlah orang ini, saya bersumpah bahwa tanah ini milik saya. Setelah orang ini pergi, sudah bersumpah, dia pergi dia. Maka keluar lagi sabda Nabi. Bunyi hadisnya, redaksinya berbeda tapi isinya sama. Apa kata Nabi? Kalau dia bersumpah, maksudnya yang tadi orang yang bersumpah depan Nabi, la in halafa ala mali. Kalau orang tadi bersumpah dalam rangka untuk mengambil tanah orang ini, maka kata Nabi, sungguh dia akan bertemu dengan Allah dengan kondisi Allah berpaling dari dirinya. Kalau berpaling itu berarti sudah marah juga. Ya, risikonya sama. Cuma redaksi bunyi hadisnya beda tapi isi pesannya sama. Siapa yang bersumpah bohong untuk mengambil dan merampas hak milik orang lain, kata Nabi, dia akan bertemu dengan Allah dengan kondisi dimurkai. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dulu bersumpah itu bisa dijadikan bisa dipakai dalam persidangan. Kalau sekarang mungkin sudah rawan. Ya. Kenapa? Menengok imannya orang setiap masa. Kalau sahabat Nabi bersumpah, kita ya yakinlah rasanya. Abu Bakar bersumpah pamannya. Tapi zaman sekarang tidak usahlah masyarakat biasa, ustaz itu bersumpah kita khawatir kita. Maka ada ulama yang mengatakan sumpah di zaman sekarang itu tak kuat lagi. Tak kuat lagi bersumpah. Sehingga gara-gara kondisi zaman, Pak, ada syarat-syarat yang tak bisa diterapkan lagi.
Kenapa? Karena kondisi zaman juga. Apa contohnya? Syarat jadi wali itu kan apa? Harus adil kan. Adil itu bukan adil lawan dari zalim. Nah, adil itu artinya tidak pernah melakukan dosa besar dan tidak melakukan dosa kecil terus menerus. Itu adil tuh. Jadi kalau ada kita bapak-bapak nih pernah melakukan dosa besar, itu nggak bisa lagi jadi wali itu, ya, nggak bisa lagi. Kecuali dia bertobat. Nah, kecuali dia bertobat. Artinya seorang ayah tidak bisa dan tidak boleh menikahkan anak perempuannya dengan laki-laki ketika dia belum bertaubat dari dosa besar yang dia lakukan. Kalau dia sudah bertaubat dengan baik, dengan taubat yang nasuha itu istilahnya, bisa itu. Tapi ada lagi, dan tidak melakukan dosa kecil terus menerus. Ini kan sebagian kita kan, saya Ustaz dosa besar bilang aman, tidak pernah saya lakukan. Tapi dosa kecil ini susah meninggalkannya Ustaz. Nah ini tidak bisa juga ini. Nah sekarang masalahnya Pak, karena kondisi zaman, kondisi iman orang, ya dari sekian banyak dosa besar, ada dosa besar yang kita susah untuk meninggalkannya. Akhirnya para ulama itu mengambil keputusan atau pendapat, ya sudahlah. Kalau kita pakai betul seperti ini, berarti orang-orang yang menikah, perempuan yang dinikahkan oleh walinya dengan kondisi yang tak sesuai dengan ini, tidak sah nikahnya. Berapa kepala keluarga, berapa kakak yang sudah melahirkan anak-anak zina, hanya gara-gara wali perempuan nih, wali pengantin perempuan ini rupanya peminum, pemakai. Kan dosa besar Pak, bapak banyak dosa besarnya, bersumpah kayak gini deh. Jadi kalau ada bapak-bapak maunya Ustaz, saya tak minum Ustaz. Oh alhamdulillah, saya tak berjudi Ustaz. Sebutnya udah dosa besar yang dia tahu. Tapi dia dosa besarnya apa? Bersumpah. Sumpah yang model tadi. Rumah tempat dia tinggal tuh, tanah itu tanah orang dirampas. Untuk mendapatkan dulu, dia pakai sumpah yang tadi, sumpah ghamus itu. Berarti dosa besar itu. Berjudi enggak dia, minum enggak dia, ya, berzina enggak. Yang dosa besar yang sebesar itu. Tapi dosa besar dilakukan yang ini, dan dia belum bertaubat. Dinikahkannya anaknya. Wahai Budi, ya Pak, saya nikahkan engkau dengan anak perempuan saya. Itu kalau idealnya hukum fikih Pak, enggak sah itu. Kenapa? Karena walinya tidak cukup syarat ketentuan. Nah kata para ulama kita, kalau ini juga dipakai di zaman yang seperti sekarang ini, berapa banyak status pernikahan perempuan muslimah terancam, tidak sah, dan resikonya besar. Kalau anak ada 5, berarti 5 anak zina semua 5-nya. Udah bercucu pula dia, cucu. Akhirnya apa? Kata para ulama kita, dicari solusinya. Kalau tidak bisa seperti ini gimana? Nah, ada di antara solusinya adalah suruh dia bertaubat. Bapak pernah melakukan dosa besar? Oh pernah. Sudah bertaubat? Belum. Taubat dulu. Bertaubat dia. Saya bertaubat. Astagfirullah. Oke, kita pegang ucapannya saja. Pokoknya dia sudah bilang sudah bertaubat, sudah menyebut sumpah pula namanya dia. Oke, sudah langsungkan pernikahan. Itu alasannya Bapak Ibu, kenapa kita lihat ada dalam acara pernikahan itu, akad nikah itu, wali itu disuruh bersumpah, disuruh baca syahadat. Di antaranya itu Pak tujuannya. Jadi kalau ada orang bilang kayaknya Nabi tidak pernah kayak gini menikahkan anaknya, baca astagfirullah, baca syahadat, ya emang tidak ada Pak. Ulama kita untuk kehati-hatian supaya wali ini mana tahu ada dosa yang dia belum taubat di situ. Maka untuk antisipasi secara zahir dia nampak bertaubat, suruh dia istighfar, baca syahadat.
Itu tujuannya untuk kehati-hatian. Jadi orang melihat, oh bapak ini sudah istighfar, sudah baca syahadat. Oke, berarti kondisinya putih sekarang nih. Lakukan ijab qabul. Begitu juga sumpah itu sekarang sudah berat, Pak. Kalau dulu dengan modal sumpah selesai perkara. Ya kan? Di persidangan sekarang masih bisa Pak, sumpah, Pak. Masih bisa. Tanpa bukti penguat yang lain. Enggak ya. Karena watak orang sekarang. Pencuri bisa bersumpah sekarang ya. Karena orang tak berpikir panjang lagi bahayanya sumpah palsu. Maka memang bersumpah itu memang pangkal keimanan. Orang kalau imannya bagus, dia akan berpikir 1000 kali untuk bersumpah. Tapi iman kalau tipis, itu sumpah ngalir aja, keluar semuanya. Kemudian hadis yang berikutnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Nabi pernah ditanya, apa kata sahabat? Ya Rasulullah, ma akbarul kabair. Wahai Nabi, apa dosa besar yang paling besar? Artinya dari sekian banyak dosa besar, rating tertinggi top 10 lah mungkin itu. Apa wahai Rasul? Nabi menjawab 3, Pak. Pertama kata Nabi, di sini Nabi menyebut 2 saja. Al-isyraku billah, kata Nabi, mensyirikkan Allah, menyekutukan Allah. Kemudian sahabat bertanya, apa lagi wahai Nabi? Maka Nabi sebut di sini al-yaminul ghamus, bersumpah bohong dengan tujuan untuk bisa mendapatkan hak orang lain tanpa alasan yang dibenarkan oleh agama. Jadi rupanya sumpah yang ghamus tadi Bapak Ibu itu berada di rating tertinggi. Artinya mungkin 10 besar dosa terbesar dari dosa-dosa besar. Bagaimana caranya Ustaz kalau sudah terlanjur gitu? Pertama bertaubat. Ya, kalau ada umpamanya barang orang dulu kita ambil supaya bisa kita ambil selamat dari pengaduan ke pihak berwajib, bersumpah kita sehingga orang kawan percaya dia sementara punya dia. Bagaimana cara bertaubatnya Ustaz? Caranya ibu bertaubat, minta ampun pada Allah karena sudah melakukannya. Yang kedua, balikkan barangnya. Tidak bisa dengan berarti dengan taubatnya bisa Ustaz ya. Ya taubatnya bisa. Tapi barang orang ini harus kembalikan. Karena situ ada 2 kasus. Satu kasus bapak bersumpah, ibu bersumpah bohong. Kalau ini taubat, istighfar, bertekad untuk tidak mengulangi. Kasus yang kedua, ngambil milik orang. Kalau ngambil milik orang, ini tidak akan bisa kecuali dengan mengembalikannya. Ini yang sebagian orang masih belum paham, Pak. Bertaubat kalau terkait dengan hak milik orang lain, taubatnya tidak akan sah sampai hak orang itu dibalikkan. Jadi kalau sudah ada kita melakukan yang sumpah yang model tadi, pertama bertaubat, bertekad untuk tidak melakukannya lagi. Yang kedua balikkan hak itu. Tapi tanah orang itu Ustaz, udah saya bangun ruko Ustaz. Udah tegak ruko situ Ustaz. Gimana tuh Ustaz? Pokoknya balikkan, artinya temui pemiliknya, sampaikan bahwa saya dulu pernah bersumpah kan, Anda yakin jadinya. Nah itu sumpah bohong saya. Berarti tanahnya itu milik Anda. Cuman begini ya, musyawarahkanlah. Tanah itu kan sudah ada properti saya situ, ada ruko. Nah bisa nggak sekarang itu saya balikkan dengan ganti uang, ganti rugi. Mengingat sudah ada ruko. Nah berdoalah mudah-mudahan orang itu bisa, mau dia. Ayolah kalau gitu. Tapi kalau sempat dia bilang, oh nggak bisa. Saya tidak mau diganti rugi duit. Saya maunya tanah itu juga. Nah terus itu tidak bisa, itu memang harus lakukan itu. Cuman itu dibagi Pak. Artinya ini, oke, tanah itu ambillah. Cuman kan ada bangunan saya di situ. Nah, ambil tanahnya, cuman aset saya yang di tanah itu harus kamu balikkan juga ke saya. Artinya serahkan ke saya. Nah, dinilailah berapa dulu biaya untuk bikin bangunan itu. Wah, dia serahkan duitnya ke saya ya, atau kita. Nah tanahnya milik dia ya sudah ambil.
Gitu caranya. Nggak bisa begini. Tanah itu milik saya. Sekarang apa yang ada di tanah itu milik saya juga. Nggak bisa. Itu tak tepat itu. Gitu Pak. Jadi mana barang yang kita ambil itu yang diserahkan. Contoh gini, saya mencuri ayam orang, ya, ayam. Beranak ayam ini, anaknya itu saya rawat, saya belikan makanan, besar nih anaknya 2 ekor mau, ya kan, banyak pula anaknya lagi. Nah, ketika saya taubat, ya Allah, rupanya tidak boleh ngambil ayam orang. Akhirnya saya datangi orangnya, Pak, ini ayam bapak dulu Pak, kecil dulu saya ambil, sekarang udah besar Pak, udah punya anak pula. Sekarang saya bertaubat, saya serahkan kembali ayamnya. Lalu kata orang tuh, terus anak-anaknya gimana? Anak-anaknya kan dari ayam yang Pak curi. Berarti kan dia jadi ayam saya juga, milik saya juga, kata orangnya kan. Gimana tuh Pak? Nah, cara menyelesaikannya adalah, oke, ambillah ayam yang saya curi, berikut anak-anaknya, tapi tolong ganti rugi. Karena anak-anaknya ini, itu siapa yang ngasih makan? Saya selama ini. Artinya ada uang saya yang keluar untuk membesarkan anak-anaknya ini, beri makannya. Artinya saya minta ganti rugi. Nah gitu. Sama seperti ini Pak, kasus lainnya. Saya punya kambing atau kerbau lah, masuk ke kebun orang. Ya, masuk ke kebun orang, hancurkannya. Gimana cara menyelesaikannya? Ya itu ganti rugi kita. Artinya silahkan ambil ini kerbau bapak, tapi ganti rugi ini. Ini akibat dari kerbau bapak ini. Jadi ada yang diganti rugi dan hak orang tadi diambil, silahkan. Dan sahabat Nabi di zaman Nabi pernah kasus seperti itu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kemudian dalam satu hadis lagi disebutkan, ini yang kedua, dosa besar yang kedua. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-yaminul fajirah, sumpah bohong biasa, yang nomor 2 Pak, bukan yang pertama tadi. Tudhibul mal au tadhhabu bil mal, bisa membuat harta itu hilang, musnah atau berkurang. Jadi tidak ada gunanya bersumpah bohong tuh Pak. Kenapa? Efeknya ternyata harta kita bisa musnah, bisa berkurang. Jadi tidak usah bersumpah. Bersumpah itu biasanya untuk mempertahankan diri atau untuk mempertahankan harta benda. Kalau bersumpah itu mempertahankan harta benda kita, tapi bohong, itu ternyata kata Nabi akan berakibat kepada harta itu sendiri. Bisa hilang, dimusnahkan Allah, bisa jumlahnya berkurang. Ini ancaman juga ini. Maka mari kita jaga diri kita untuk tidak melakukan sumpah-sumpah. Berikutnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang ketiga, dosa besar yang ketiga tadi, hobi bersumpah. Nah, mana dalilnya? Dalilnya pertama, Nabi mengatakan dalam satu hadisnya, ada 3 jenis orang yang nanti Allah tidak akan mau berbicara, menengoknya. Yang ketiga, tidak mau mensucikannya, artinya tak mau membersihkan orang itu dari dosa-dosanya. 3 jenis orang. Yang pertama kata Nabi, orang yang celananya, sarungnya, gamisnya melebihi mata kaki, dengan motif sombong, dengan motif pamer, itu dia. Maka sebagian kawan kita kan ada, kita lihat kalau pakai celana dia di atas mata kaki, pakai gamis di atas mata kaki, sarung juga. Ya itu jangan dicemeh Pak, tidak boleh. Karena itu memang ada anjurannya. Kalau kita cemeh, itu sama yang kita mencemeh sunnah Nabi berarti. Tapi yang mesti diperhatikan oleh orang yang mengamalkan itu, jadi sama-sama menjaga. Kita tidak boleh mencemeh. Sama jenggot. Jenggot ini memang sunnah Nabi, ada anjuran dari Nabi. Kalaupun kita pakai pendapat yang mengatakan tidak wajib,
Ya tetap ada anjuran Nabi untuk melihara jenggot. Nabi kalau nyuruh sesuatu, menganjurkan sesuatu, kita cuma bayangkan Pak, Nabi sini kata Nabi, tolong Bapak Ibu, ibu-ibu pula, tolong Bapak-bapak jaga jenggot, rawat. Ada kawan kita bilang jenggot Nabi kambing dong. Bayang apa terjadi itu? Bayangkanlah kalau ada antara kita yang masih meremehkan jenggot, bayangkan Nabi depan kita, tegak depan kita sama-sama. Apa kata Nabi? Wahai sahabatku, wahai jemaah, tolong jaga jenggot. Terus kita bilang, wahai Nabi, kayak kambing dong. Bayangkanlah, kira-kira apa respon Nabi, Pak? Mantap kata Nabi, mantap bang ya. Tersinggunglah Nabi kan. Jadi yang perkara celana, gamis, sarung tadi ada anjurannya dari Nabi untuk pertama setengah betis. Jadi naiknya itu setengah betis. Makin turun makin kurang nilainya, pahalanya. Tapi sampai mata kaki. Jadi tak boleh kita cuma. Cuman yang mengamalkan itu ingat juga. Dia dua belah pihak, Pak. Yang satu mencemeh kan. Salah boleh. Yang mengamalkan ini meremehkan pula. Setiap orang yang jumpa dia sama orang tuh, yang tengoknya celana dulu, ndak tengoknya muka awak dulu. Pernah Pak jumpa orang tuh? Assalamualaikum. Katanya pertama dulu. Baru ke atas. Ada yang udah begitu Pak. Karena saking ngamalkan sunnahnya. Saya pernah berjumpa. Salam kita, ke bawah aja tengoknya, mata kaki celana saya. Karena dia menilai orang tuh di situ. Ini kawan ini sunnah atau enggak nih kata dia. Tengoknya mata kaki. Oh enggak nih. Habis itu tengok jenggot. Oh udah dicukur pula. Udahlah. Ini kawan ini kayaknya satu komunitasnya. Itu caranya tuh. Jadi bagi yang mengamalkan ini ada rincian hukumnya. Orang yang celana, gamis, sarung melebihi mata kaki panjangnya dengan motif pamer, untuk menunjukkan dia banyak hartanya, tengok bajunya, celananya, itu diancam dosa besar, haram hukumnya. Nah sekarang ada orang Pak, memang tradisi masyarakat sudah seperti itu sekarang. Bukan karena sombong, orang kaya, orang miskin segitu juga ukuran celananya. Udah tradisi biasa, bukan untuk ajang pamer. Ini hukumnya, ada yang mengatakan makruh, ada yang mengatakan boleh. Nah cuman masalahnya komunitas yang mengamalkan ini bagi dia enggak. Pokoknya kalau sudah melebihi mata kaki, sombong tak sombong, narako. Nah itu jadi masalah. Nah hadis ini dipahami oleh para ulama kita. Kan tadi kata Nabi ada 3 yang Allah tak mau melihat, tak mau bicara, tak mau mensucikannya dari dosa. Pertama, orang yang mengulurkan celana, sarung, gamisnya melebihi mata kaki. Catatannya apa? Dengan tujuan pamer. Berarti orang yang tradisinya seperti itu, bukan lagi ajang pamer. Atau pinggangnya memang tidak ada sampai sangkutnya, pakai serawah melorot juga, ya kan? Apalagi itu, termasuk Abu Bakar Pak. Abu Bakar tuh karena kurus deh, dibanding sahabat lain kurus, sehingga jalan beku melorot di bawah. Nah itu. Yang kedua kata Nabi, orang yang al-munfiq sil'atahu bil halfil kadhib, panggalih penjual yang caranya untuk supaya laku barang dagangannya pakai modal sumpah, ya kan? Supaya laku Pak, modalnya pun sumpah. Ini balik kau nih, barang baru kau nih, sumpah demi Tuhan nih, demi Tuhan. Tapi syaratnya berdosa bohong. Ya, tapi tidak sampai ke tujuannya untuk mengambil hak orang lain. Sebagai materi terakhir Bapak Ibu, ini ada 3 jenis sumpah Pak. Ya. Ini pembagian yang lain ya. Satu, ini saya penutup. Ada namanya sumpah sia-sia. Sumpah sia-sia. Sumpah sia-sia itu Bapak Ibu, model ini. Kita tak ada niat bersumpah, tapi kita sebut kata-kata yang biasa dipakai untuk bersumpah.
kita ucapkan kata-kata yang memang itu dipakai untuk bersumpah pada umumnya, tapi tidak ada niat bersumpah, kok namanya sumpah sia-sia. Bamoy pas bagorah pak, ayolah makan nang, walah, sumpah demi Tuhan, aku namanya sumpah sia-sia. Kenapa disebut sia-sia? Tidak ada efeknya tuh, ya, berdosa indah, bayar denda pun tidak ada, itu namanya sumpah sia-sia. Tapi jangan cuk mana, ya? Tidak boleh dia cuk mana. Kalau bergurau ya sekali bersumpah. Ikut punya siapa ko? Apa? Oh iyo, sumpah demi Tuhan. Niatnya tidak ada bersumpah, bergorah aja istilahnya. Itu aman pak, berdosa indah, resiko denda pun tidak ada. Yang kedua pak, sumpah namanya sumpah terikat. Sumpah terikat namanya kalau terjemahannya. Apa itu sumpah terikat? Sumpah yang dia tidak akan melakukan sesuatu atau akan melakukan sesuatu. Jadi sumpahnya itu, saya bersumpah bahwa saya melakukan ini, atau sebaliknya, saya bersumpah tidak melakukan ini. Amal itu. Cuman dia langgar. Saya bersumpah akan melakukan ini, tidak dibuatnya tuh. Saya bersumpah demi Allah tidak akan melakukan ini, dilakukannya. Artinya dilanggarnya. Sumpah yang model begini pak, itu ada dendanya tuh. Berdosa karena tidak dilakukan. Yang kedua, dia harus membayar denda. Namanya kafarat sumpah namanya. Kafarat itu artinya denda. Apa dendanya? Memberi makan 10 orang miskin, atau memerdekakan budak, atau puasa 3 hari. Puasa 3 hari. Saya bersumpah demi Allah, billahi tallahi kata orang, tidak akan berbelanja di toko ini. 2 hari baru sudah bersumpah tuh, datang ke toko tuh belanja dia. Berarti dia melanggar sumpah nih pak. Pertama dia berdosa, yang kedua dia bayar denda sumpahnya itu. Nah. Yang ketiga itu sumpah yang pertama tadi pak, sumpah bohong tadi dengan motif untuk mengambil hak milik orang lain. Jadi hati-hati nanti kalau bersumpah, kalau bergorah hanya ya untuk meloma otak aja Ustaz, aman. Jadi jangan cemas, itu tidak ada dosanya. Tapi kalau sudah masuk jenis yang kedua tadi, ya, contohnya kita dengan anak kita pak, kita janji sama anak kita, atau anak kita minta, Pak, tolonglah belikan payah. Iya kata kita. Sumpah kata anak kita. Sumpah nak. Ini memang ada sumpah nih, sumpah nak. Wallahi billahi. Sumpah kita. Rupanya enggak kita beli. Ya, enggak kita beli. Oh, berarti ini kita sudah melanggar ini. Janjinya 2 minggu aja. Enggak juga kita beli, dah terlewat. Berarti jenis sumpah ini sumpah yang kedua. Bapak berdosa karena tak melakukannya, merealisasikan sumpah ini. Yang kedua, bapak bayar denda sumpah. Jadi hati-hati kalau bersumpah pak. Jadi coba hitung selama ini pak, dari dulu berapa kali sumpah yang model nomor 2 nih bayar. Serius pak. Ustaz, saya dulu hampir 30 kali sumpah yang model 2 tadi pak. Ustaz, saya langgar semua. Ya kali lah tuh. Pilihlah dendanya, ngasih makan anak yatim, anak miskin 10 orang. Berarti kalau 20 kali sumpah model begitu dilanggar, berarti 30 kali 10 anak orang miskin atau orang miskin. Tak ada duit Ustaz, hanya ini aja lah, puasa kali 3 hari. Segitu puasa yang mesti kita lakukan. Resikonya dosa pak kalau tidak dilakukan. Ada pertanyaan pak? Tidak ada. Ini tanda kaji sampai namanya. Kalau ada pertanyaan. Baik, kalau sudah tidak ada, ini hidangan sudah menunggu. Mudah-mudahan bermanfaat Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Dan
semakin hati-hati kita hendaknya kalau sudah bicara tentang sumpah. Nah, kalau ada kawan yang tak tahu dengan masalah ini, sampaikan. Jadi tugas kita bukan untuk mengisi kepala kita, tapi juga berbagi dengan orang lain nanti. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.